Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Anissa Martina selaku dosen pengampu mata kuliah metode peramalan serta rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek final UAS kami dengan judul Peramalan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum tahun 2025 menggunakan metode dekomposisi klasik. Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, rekan saya ada Aulia Qoriah dengan ujung NIM 21, lalu ada Fitri Faturrahma Malik dengan ujung NIM 19, lalu ada saya sendiri, Restu Mandiri dengan ujung NIM 16. Baik, mari kita masuk ke landasan teori. Metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah dekomposisi klasik. Definisinya adalah metode peramalan deret waktu yang dilakukan dengan memisahkan data historis menjadi beberapa komponen utama, yaitu tren, musiman, dan acak atau random. Tujuannya adalah untuk memahami pengaruh masing-masing komponen tersebut agar hasil peramalan lebih akurat. Secara spesifik, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi data historis dari tahun 2022 hingga 2024 untuk memprediksi jumlah pengunjung di tahun 2025 sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan 5 langkah metodologi sebagai berikut. Yang pertama ada memisahkan unsur tren siklus dengan menghitung rata-rata bergerak 12 bulanan. Lalu yang kedua, menghitung rasio nilai sebenarnya terhadap rata-rata bergerak tersebut. Yang ketiga, menghitung rata-rata medial dan indeks musiman. Lalu yang keempat, memisahkan faktor tren dari siklus menggunakan persamaan garis. Dan yang terakhir, menghitung nilai ramalan untuk periode mendatang. Nah, untuk penjelasan teknis perhitungannya, mulai dari langkah pertama hingga langkah seterusnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan kepada rekan saya Aulia Qoriah. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam meramalkan data menggunakan metode dekomposisi klasik. Pertama, kita analisis data dulu. Dapat dilihat pada tabel, data tersebut merupakan data pengunjung Dispusibda Perpustakaan Umum di Kota Malang pada tahun 2022 sampai 2024 pada periode Januari sampai dengan Desember. Terlihat pada tabel, pengunjung mengalami kenaikan dan penurunan di bulan-bulan tertentu, dan data tersebut selanjutnya akan kita ramalkan untuk mengetahui berapa banyak pengunjung di tahun 2025 pada bulan Januari sampai dengan Desember dengan menggunakan metode dekomposisi klasik. Langkah yang pertama yaitu memisahkan unsur tren, siklus, dan menghitung rasio. Untuk memisahkan unsur tren siklus dari data, caranya yaitu dengan menghitung rata-rata bergerak 12 bulanan atau moving average. Terlihat untuk cara menghitungnya yaitu karena kita punya rasio siklusnya 12 bulan, maka kita masukkan nilai perhitungan moving average di angka 7. Kenapa di angka 7? Karena 12 dibagi rata-rata dari 12 itu 6 dan ditambah 1 sama dengan 7. Untuk menghitungnya yaitu kita hitung rata-rata dari Januari sampai dengan Desember. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti itu. Setelah menghitung moving average, kita akan menghitung rasionya. Rumusnya yaitu data aktual dibagi dengan data moving average yang telah kita hitung tadi, lalu dikalikan dengan 100. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Aulia Qoriah atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai menghitung rata-rata medial dan indeks musiman. Rata-rata medial merupakan perhitungan rata-rata yang diambil dari rata-rata setiap bulan yang sama dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024. Dalam arti kita memiliki 3 Januari dalam rentang waktu 2022, 2023, dan 2024. Kemudian kita jumlahkan nilainya dan kita bagi 3 sebanyak Januari di dalam rentang tahun tersebut. Dan itu pun berlaku kepada
bulan Februari, Maret, hingga Desember. Kemudian kita mendapatkan untuk rata-rata medial di Januari itu ada 103,59, bulan Februari 98,23, dan seterusnya hingga di Desember terdapat rata-rata medialnya 104,87. Kemudian kita menggabungkan atau menjumlahkan semua nilai rata-rata medial dari Januari hingga bulan Desember. Ketika dijumlahkan kita mendapatkan nilainya terdapat pada angka 1199,67. Kemudian untuk mendapatkan indeks musiman kita membutuhkan nilai penyesuaian, di mana nilai penyesuaian ini didapat dari rata-rata medial tadi ketika dijumlahkan dan dibagi sebanyak 12 dikali 100. Kenapa 12? Karena bulan pada setiap tahun terdapat 12 bulan dan 100 kita kalikan karena pada rasio yang tadi sudah dijelaskan oleh Aulia Qoria kita mengalikan 100. Makanya di sini juga kita mengalikan 100. Maka dari itu ketika sum dari rata-rata medial dibagi 12 dikali 100 kita mendapatkan nilainya menjadi 1 dan itu akan kita gunakan sebagai pembagi untuk rata-rata medial agar mendapatkan nilai indeks musiman, di mana untuk indeks musiman di Januari kita akan membagi 103,59 dibagi 1 dan di Februari ada 98,23 dibagi 1 dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan indeks musiman untuk Januari 103,62, Februari 98,26 dan seterusnya hingga Desember 104,9. Dan indeks musiman ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai ramalan untuk pengunjung perpustakaan umum di Kota Malang pada tahun 2025. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam memisahkan faktor tren dan siklus, di mana pertama-tama kita akan membuat grafik dari data yang kita miliki di ketiga tahun tersebut, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Ketika kita sudah membuat grafik, kita mendapatkan ada dua grafik. Yang pertama grafik tren kuadratik dan yang kedua ada grafik tren linear, di mana kita mendapatkan persamaan dari trennya. Dan ketika kita lihat nilai R kuadratnya, ternyata R kuadrat dari grafik tren kuadratik atau polinomial memiliki R kuadrat lebih besar dibandingkan grafik tren linear. Maka dari itu untuk peramalan selanjutnya akan digunakan yaitu R kuadrat dari grafik tren kuadratik, di mana R kuadrat itu bernilai 0,0511. Selanjutnya yaitu hasil dari peramalan data penghujung di tahun 2025. Ketika kita memiliki indeks musiman, kemudian musimannya seperti apa, kemudian trennya seperti apa, dan asumsi siklusnya seperti apa, maka kita bisa memperhitungkan nilai ramalan pada periode 2025 dari rentang bulan Januari hingga Desember, sehingga kita mendapatkan nilai ramalan untuk Januari ada di 6.429, di bulan Februari 6.203, di bulan Maret 6.974, di bulan April 4.427, di bulan Mei 6.145, di bulan Juni 6.163, di bulan Juli 7.436, di bulan Agustus 7.328, September 7.579, Oktober 8.346, November 7.833, dan di Desember 8.030. Itulah nilai ramalan yang kita dapat pada perhitungan ramalan tadi di periode 2025 untuk data pengunjung perpustakaan umum di Kota Malang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Fitri atas pemaparan hasil perhitungannya. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Teman-teman semuanya, berdasarkan perbandingan model yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menetapkan peramalan menggunakan tren persamaan kuadratik atau polinomial. Model ini memiliki nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,0511. Berikut adalah rekapitulasi nilai hasil ramalan pengunjung perpustakaan umum Kota Malang untuk tahun 2025. Bisa kita lihat pada tabel. Jumlah pengunjung sangat fluktuatif mengikuti pola musiman. Lalu jumlah pengunjung terendah diprediksi terjadi pada bulan April 2025 yaitu sebanyak 4.427 pengunjung, sedangkan puncak kunjungan diprediksi terjadi pada bulan Oktober 2025 dengan angka mencapai 8.346 pengunjung. Tren kenaikan juga terlihat signifikan di bulan Juli, Agustus hingga akhir tahun di bulan Desember yang mencapai angka 8.030. Hasil ini memberikan gambaran kapan waktu-waktu padat dan sepi pengunjung
yang dapat digunakan pihak perpustakaan untuk manajemen staf maupun fasilitas. Demikianlah presentasi project final dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kami berharap analisis metode dekomposisi klasik ini dapat memenuhi tugas UAS dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Anissa Martina atas bimbingannya dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.